Oke guys, Hai, bahas apa nih? bahas anti korupsi loh. Semalam saya ada baca juga di internet. Perbandingan antara korupsi negara kita sama negara lain itu berbeda jauh. Apakah dari segi kualitas, dari segi orangnya yang berkorupsi itu terlalu banyak atau tidak, itu bagaimana dari rekan-rekan? Karena di samping negara kita korupsi, di negara lain pasti ada negara yang korupsinya mungkin lebih parah. Maksudnya perbandingan antara kelemahan dan kelebihan anti korupsi di negara kita dan di negara lain. Kalau bisa diarah ke situ, karena kan kita di sini akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan di setiap beberapa negara yang ada di dunia ini tentang korupsi yang sulit diberantas. Kalian tahu nggak? Sorry? Ada, saya baca di negara Denmark. Denmark itu terbilang negara yang nyaris anti korupsinya itu nggak ada gitu, bersih. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional atau TI, Denmark itu indeks persepsi korupsi CPI atau Corruption Perception Index-nya itu sebanyak 91 dari 100, yang artinya Denmark ini memiliki tingkat korupsi yang sangat amat sedikit, bahkan nyaris bersih. Maka wajar jika Denmark ini menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan rakyat negaranya yang sangat baik. Dan juga di Denmark itu bagaimana caranya memberantas korupsi? Yang pertama itu Denmark memperlakukan sistem pemerintahan yang transparan. Dan yang kedua itu adanya pengawasan oleh seluruh rakyat di Denmark. Jadi seluruh rakyat itu melakukan pengawasan untuk mewujudkan penegakan hukum. Yang diwujudkan karena rakyat mengetahui siapa saja pemimpinnya yang terjerat dalam kasus korupsi atau perbuatan pidana lainnya. Kalau teman-teman apakah ada membaca dari buku, jurnal atau dari internet mengenai pemberantasan dari negara lain? Saya lihat dari buku itu yang kalau anti korupsi di Selandia Baru. Di sana itu kan disebut negara terbersih dari korupsi. Nah, padahal dia mendapatkan peringkat nomor 2 di dunia. Nah, Selandia Baru ini tergolong negara berkembang. Kenapa sih dia bisa disebut negara terbersih nomor 2 dari korupsi? Nah, persoalan dari yang saya jumpai di sini, dia itu mampu menjalankan proses pembangunan yang diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik, didukung dengan pengelolaan ekonomi yang baik pula. Nah, dengan pembangunan yang telah ditetapkan, dan dia juga walaupun negaranya ini masih berkembang tidak bagus seperti negara lain, tapi dia mampu untuk menstabilkan layaknya negara itu seperti negara maju. Nah, di sini Selandia Baru juga membuktikan dirinya sebagai negara yang mampu menekan anti korupsi, yang layaknya dia mendapatkan skor 0% dari bebas anti korupsi. Nah, Selandia Baru ini dia mempunyai skor CPI yang sama dengan Denmark, yaitu 91 dari 100%. Dan juga caranya dalam menerapkan budaya anti korupsi itu di negaranya itu dengan menghapuskan hukuman mati dalam korupsinya, agar hukuman ini tidak menjadi ancaman bagi mereka. Jadi dia bisa menekan untuk korupsi ini agar penjabatnya itu tidak merasa takut dan juga merasa terancam. Apalagi penegak hukum di sana, mereka bisa mengatur pejabat-pejabat itu agar tidak melakukan korupsi. Dan juga kalau pelaku korupsinya itu sadar apa yang telah dia lakukan. Dan juga Selandia Baru ini dalam penanganan korupsinya, ya ini sudah memiliki upaya preventif atau sudah melalui pencegahan yang ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, kalau dibandingkan dengan di Indonesia, anti korupsinya itu masih sebatas
teori mayoritas harus diberikan di pendidikan seperti sekolah menengah, sekolah dasar. Nah, jadi kalau Syedini itu belum tergolong pusat didik. Jadi pendidikan itu masih belum tergolong baik. Berbeda dengan negara yang ada di Selandia Baru yang mampu menekan sikap korupsi itu agar masyarakat mereka dapat sejahtera. Itu yang saya jumpai di buku dan juga artikel yang saya baca. Boleh sih, boleh diterima. Mungkin kalau dari Sari dari Denmark tadi ya. Iya. Kalau dari kita dari Selandia Baru. Kalau dari Yati gimana? Yang diketahui lah. Yang saya ketahui itu salah satu artikel yang saya baca dari Singapura. Kan seperti yang kita ketahui, Singapura itu negara maju ya. Iya. Negara maju yang tergolong makmur, paling aman, tertib dan kecil korupsinya. Namun tetap di suatu negara, terutama di negara Singapura itu sendiri, mereka itu juga membangun atau membentuk badan anti korupsi yang dinamakan Corruption Practice Investigation Bureau atau CPIB pada tahun 1950-an. Munculnya badan anti korupsi dan UU tersebut dipicu oleh adanya penyeludupan dan korupsi di kalangan bea cukai. Barang-barang ilegal bebas masuk ke dalam Singapura karena petugas bea cukai yang korup. Nah, kan nggak menutup kemungkinan tuh di Singapura juga akan terjadi korupsi, walaupun itu disebut negara maju, negara makmur, kan nggak menutup kemungkinan korupsi ataupun penyeludupan itu tetap ada. Nah, setelah itu adapun penyelidikan terhadap mereka yang menyumbang, mengaudit harta kepemilikan dan hal terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan. Nah, dari yang penyeludupan tadi itu, jadi mereka tuh meminimalisir kalau mereka tuh bisa melarikan diri. Kalau jangan-jangan tentang negara maju nih nggak ada yang tahu nih kalau mereka itu korupsi ataupun menyeludupi sesuatu ilegal gitu. Mereka tetap akan diselidiki sampai mereka menerima tuntutan yang seharusnya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan negara Indonesia itu, regulasi pemberantasan korupsi di Singapura lebih membedakan kepada pemilihan pelaku dan tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Di Singapura diterapkan pemisahan fungsi pemberantasan korupsi yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel. Nah, di Indonesia belum ada kesatuan lembaga yang berhak menangani korupsi. Di sana ada dan di Indonesia belum ada. Itu bedanya. Nah, pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi di satu negara tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung political will atau pemerintah untuk memberantas korupsi, kesatuan lembaga yang memberantas korupsi, dan penegakan peraturan pemberantasan korupsi yang ada. Jadi dapat disimpulkan ini perbedaannya tuh, kalau di Singapura ada mungkin pemerintah yang ikut campur tangan dalam kasus korupsi yang terjadi. Nah, sedangkan di Indonesia ini mungkin masih minim dengan pemerintah yang juga padahal bukan ikut terlibat dalam kasus menangani korupsi, malah mereka yang menjalani korupsi tersebut. Nah, jadi itu dia perbandingan dari negara Singapura antara anti korupsi tadi dengan Indonesia dan negara Singapura. Itu yang saya ketahui. Ria sendiri? Kalau dari saya sih dari ketiga ini, Denmark, Selandia Baru sama Singapura, ini memang sudah ada beberapa bulan yang baru saya baca. Memang sih kalau dari ketiga negara ini untuk pemberantasan korupsinya dibilang cukup kuat lah gitu, ketimbang dari Indonesia. Karena di Indonesia sendiri satu yang terjadi korupsi, maka yang satu lagi membantu, atau artinya orang dalam itulah yang ikut korupsi juga, bukan wakil rakyat atau orang biasa yang ikut korupsi. Bahkan mereka yang ada di negara Indonesia sendiri, para yang korupsi atau para pejabat mereka yang korupsi, mereka diberikan tahanan yang super mewah dibandingkan dengan tempat yang biasa seperti kita ini. Itulah mungkin di negara lain kalau seandainya korupsi itu akan dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku, berbeda dengan Indonesia. Mungkin mereka lebih ketat lagi sih menurut saya.
di negara lain Iya, dan negara yang lebih ketat daripada di negara Indonesia sendiri. mungkin seperti Selandia Baru tadi ya, dan Singapura gitu. Ya, sedangkan kita ini Lupa. Nggak apa-apa nanti berarti dipotong. dipotong ya. Ini apa aja? Dan juga di Indonesia ini penting sekali untuk melakukan ratifikasi konvensi anti korupsi. Tunggu. Kita berarti harus bilang, nah setelah kita dapat nih keseluruhan dari perbandingan antara anti korupsi di Indonesia dan di negara lain, menurut pendapat kalian kalau misalnya di negara Indonesia itu penting nggak sih melakukan ratifikasi konvensi atau hal-hal yang membahas tentang anti korupsi? Sudah tidak. Nah, setelah kita tahu nih keseluruhan, bukan keseluruhan sih, beberapa negara, perbandingan dari negara Indonesia dan negara lain seperti apa tadi? Singapura, Denmark, Selandia Baru, dan lain dan negara-negara lainnya. Menurut kalian nih, menurut teman-teman, penting nggak apa tadi? Melakukan ratifikasi. Ratifikasi konvensi ya, yang untuk membahas tentang anti korupsi ini di Indonesia, penting nggak? Pasti penting sih ya, karena dengan Indonesia mengadakan Membahas atau melakukan. ya, dengan Indonesia melakukan ratifikasi konvensi anti korupsi itu, Indonesia sendiri pasti dapat keuntungan. Sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, Indonesia itu telah ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003, dan Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada tanggal 18 April 2006 sebagai tindak lanjut dari kesepahaman UNCAC. UNCAC atau United National Convention Against Corruption, bagi terciptanya negara yang bebas dari korupsi. Dengan meratifikasi UNCAC ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai bagian dari masyarakat itu mau ikut serta dalam memberantas korupsi. Dari pentingnya meratifikasi konvensi ini, Indonesia dapat memperoleh keuntungan berupa kemudahan melakukan ekstradisi bagi para koruptor yang ada di Indonesia yang menyimpan harta dari hasil korupsi dia tuh di negara lain seperti di Singapura. Karena mengapa mereka bisa menyimpan di negara lain? Karena dengan begitu negara lain tersebut itu dapat memperoleh keuntungan dari si koruptor Indonesia yang menyimpan hartanya di Indonesia. Hasil-hasil itu tuh bisa menambah devisa dan dapat Diinvestasikan. iya, baik melalui penanaman modal asing secara langsung maupun tidak langsung. Maka perlu banget pentingnya ratifikasi ini sebagai agar terjalinnya itu kerjasama dengan negara lain gitu, supaya negara lainnya itu tidak melakukan hal itu kan korupsi itu kan merupakan perbuatan yang tidak baik kan, sehingga ya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan gitu. Mereka sama-sama mengerti kalau korupsi itu tuh dapat merugikan suatu negara gitu, jadi mereka tidak mengambil keuntungan dari negara kita. Misalnya ada korupsi yang menyimpan hartanya di negara. Berarti maksudnya itu ratifikasi ini bukan untuk di Indonesia aja ya, berarti Iya. di negara lain juga untuk bukan menjalin, maksudnya menjalin supaya bisa korupsi sama-sama, Iya, kan? iya. Berarti anti korupsi untuk menjalin sebagai mana kita kalau misalnya di Indonesia ada yang menyelundupkan hartanya ke negara lain, berarti kita udah tahu karena kita menjalin ratifikasi konvensi tadi anti korupsi tadi, jadi kita tahu nih ternyata negara Indonesia ataupun negara lainnya itu menyelundupkan suatu hartanya tadi, korupsinya tadi di negara lain. Oke. Berarti kalau Ratifikasi ya? ratifikasi ini memang perlu kita
terapkan lah Iya, di negara maupun di daerah kita lah, karena kan di zaman sekarang rawan lah terjadinya berbagai korupsi yang Bukan rawan mungkin lagi udah ya, kayak udah apa rawan, Kayak sudah menjadi kebiasaan. kebiasaan Udah, sulit iya. dihilangkan lah. Mungkin ya, kalau di negara-negara lain dari ratifikasi ini bisa, atau mereka lebih dulu melakukan kegiatan eksperimen tentang ratifikasi korupsi ini. Jadi mereka dari negara-negara lain selain Indonesia, mereka untuk memberantas korupsi mereka bisa meminimalisir gitu, tidak terlalu besar gitu. tidak terlalu sulit untuk Iya, melakukan tindak lanjut dari Iya. pelaku korupsi tadi ya, karena mereka udah menerapkan, mungkin terlebih dahulu udah menerapkan ratifikasi konvensi tadi kan. Jadi Indonesia ini mungkin cuma ada beberapa, malahan seperti yang kita ketahui KPK saja, orang-orang di KPK itu malah mereka yang melakukan tindak korupsi tersebut. Jadi kita juga maupun mengajukan hal-hal yang terutama untuk ratifikasi konvensi ini jadi gimana gitu kan, malah mereka yang melakukan. Jadi kita bingung, kita pun belum bisa juga karena kita bukan orang-orang mereka. Sama sih seperti sampai sekarang yang saya lihat dari dulu belum ada pasal untuk hukuman mati dari pembunuhan korupsi. Dari tindakan korupsi Iya, tadi. Itu yang saya ketahui belum ada sampai sekarang. Bahkan yang korupsi itu malah mereka bertahan lama di tahanan dengan Kecukupan. yang lebih dari Iya. kita, yang seharusnya itu tidak diberikan kepada mereka yang sudah memakan uang rakyat, Yang melakukan tindak Iya. kejahatan itu kriminal. karena kan mereka sudah merampas hak rakyat lah. Tidak seharusnya mereka diberikan hal tambahan di luar peraturan yang sudah ditetapkan itu. Nah, itu Itulah kelemahan, salah satu kelemahan ya paling mencolok daripada anti korupsi di Indonesia, dari pelayanan, dari apa yang mereka lakukan, malahan itu berbeda dengan kita yang biasa. Tapi kita yang biasa ini nggak ada yang melakukan korupsi itu, malah mereka yang tinggi Iya. melakukan korupsi. Nah kita lah yang kena imbasnya, kita lah yang harus itu lagi disuruh lah menjadi korban. jadi korban, disuruh menaikkan apapun itu pajak lah gitu, gara-gara mereka yang sudah melakukan menghabiskan uang kita, uang rakyat. Nah, kita yang harus menanggung segala Dan kita ada Kalau dari situ sih sebenarnya itu dari perbedaan dari beberapa negara tadi ya. itu yang perlu kita tanamkan untuk tidak terjadinya korupsi itu. Nah, perlu kita ketahui itu adalah melalui pendidikan sejak dini tadi. Nah, pendidikan itu kan berasal dari budaya kita dan kehidupan sehari-hari, baik itu dari kejujuran harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Nah, dengan adanya kejujuran ini, kita pastinya nanti akan tahu sebagai pejabat itu kan kita nanti pastinya kita akan memahami. Nah, bagaimana cara kita agar kita terhindar dari namanya korupsi itu. Nah, yang kedua itu adalah namanya tanggung jawab. Nah, sebagai pejabat itu kita harus bertanggung jawab. Kita sudah bersumpah di depan rakyat untuk bisa memiliki hak untuk membela rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Tapi pada akhirnya mereka melupakan sumpah mereka dan pada akhirnya mereka melakukan hal kejahatan seperti korupsi ini. Dan itulah yang menjadi faktor-faktor penghambat dan juga sebagai hal-hal yang buruk yang membuat mereka menjadikan diri mereka sendiri untuk memperkaya diri mereka sendiri. Pada akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti itu yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun negara. Itu dari saya. Ada yang lain? Sorry? Berarti kalau untuk pencegahannya kita mulai dari kita sendiri, kita Iya. tanamkan untuk kesadaran kita sendiri, untuk bagaimana mengenali apa itu korupsi dulu, bagaimana kita mencegahnya, dan kita mungkin suatu saat sudah menjadi orang yang terkenal, mungkin kita berharap tidak ada terjadi lagi korupsi dan bisa diminimalkan di daerah kita, di kota kita, bahkan di negara kita, di negara lain. Mungkin itu bisa diminimalisir lah, bukan menjadi permasalahan yang harus dibahas setiap tahun-tahunnya. kalau menurut saya sendiri ya, lebih meningkatkan hukuman bagi para koruptor, tidak membandingkan atau mendiskriminasikan antara rakyat biasa
dan pejabat-pejabat yang telah melakukan tindakan tersebut. Yang kita ketahui, rakyat biasa misalnya mencuri ayam lah gitu kan, yang kita ketahui itu mereka dihukum sampai kena sanksi sosial, sanksi hukum, sampai masuk ke dalam penjara hanya karena mencuri ayam. Sedangkan koruptor-koruptor yang melarikan uang rakyat dengan jumlah yang tidak sedikit, malah mereka yang mendapat VVIP kalau bisa dibilang gitu kan, Keringanan lah. keringanan di dalam penjara. Iya, mereka masuk juga dalam penjara, tapi dengan kemewahan. Ternyata di dalam itu juga ada kemewahan tersendiri untuk mereka yang melakukan itu, karena posisi mereka atau jabatan mereka yang menyelamatkan mereka dari segala perbuatan yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya bisa saja mereka juga sama tuh kedudukannya seperti rakyat biasa, karena sejatinya mereka dulu juga dari rakyat biasa kan. Mereka juga kedudukannya dulu rakyat biasa yang sudah jadi pejabat ataupun jadi orang-orang berkedudukan tinggi melakukan seperti itu, malah dikasih ruangan VIP, keenakan tersendiri yang padahal mereka sudah melakukan kejahatan, tindak kriminal, korupsi tadi. Terus harus meningkatkan hukuman lagi bagi para koruptor. Tapi sejauh ini saya belum ada lihat ya peningkatan dari hukuman para koruptor ini. Malah tambah itu lagi sekarang, tambah itu tambah enak mereka hidup di penjara. Belum itu. Kalau yang seperti saya bilang tadi, mengajukan apa yang kita ajukan, suara rakyat tidak Perbandingan berguna. lah. Perbandingan. Pengurangan masa tahanan lah. Iya. Perlebihan masa tahanan. Iya. Perlebihan nggak sih? Kan. Melebihkan. Iya, Kalau ngurangi melebihkan. gimana? Tambahin tak dia? Tambahin tak dia? Tambah pas keluar dari itu melakukan lagi tindakan korupsi itu. Perlebihan masa tahanan ataupun hukuman yang lebih berat. Iya, itu sejauh ini nggak ada lah hukuman lebih berat daripada mereka masuk penjara VIP itu. Malah enaknya ya itu, menurut saya itu aja, meningkatkan hukuman lagi. Kalau menurut saya sih menanamkan hidup sederhana, baik bagi para petinggi, pejabat-pejabat maupun sebagai kita rakyat. Karena dengan hidup sederhana ini kita itu Hidup sederhana. Itu ya. Aku mau ini nih, bukan bantah siapa, koreksi saya bilang tadi. Kalau hidup sederhana, pejabat-pejabat itu udah dikasih enak dari dulu. Terutama mereka yang punya orang dalam, seperti yang kita ketahui. Orang dalam, orang-orang yang bisa menaikkan pangkat mereka. Walaupun hidup sederhana, saya nggak pernah lihat pejabat. Mungkin ada satu persatu, saya lihat satu persatu, tapi kebanyakan oknum pejabat ini tidak mau hidup dalam sederhana, karena mereka sejatinya juga kita manusia yang tidak dari nggak pernah puas gitu kan, nggak pernah puas kita. Nggak bisa kalau pejabat-pejabat itu kita misalnya kan hidup sederhana ya kita bilang tadi, dia nggak bakal mikir untuk hidup sederhana. Malah makin mereka kita suruh seperti itu, mereka malah makin ingin menunjukkan mereka tuh tinggi, mereka tuh tinggi, saya lebih bisa daripada anda gitu. Jadi mereka bilang gitu. Jadi untuk hidup sederhana, untuk mereka yang udah enak dari dulu udah merasakan kemewahan, untuk hidup sederhana enggak? tapi di Finlandia itu presidennya aja hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, dan rumahnya itu tidak semewah rumah DPR Indonesia. Makanya presiden Finlandia itu merasa heran kenapa kok rumah pejabat seperti DPR di Indonesia itu bisa semewah itu. Iya. Gitu. Mungkin ya namanya juga di Indonesia ya kan, karena dia udah tinggi, ya merasa harus mewah kali rumahnya dan terpandang juga kali. Untuk saya ketahui juga itu karena SDM di Indonesia ini rendah. Karena SDM maksud di sini mereka itu biasa, mungkin dulu hidupnya nggak terlalu mewah, tapi ketika mereka telah menjadi seperti itu, keserakahan tuh muncul. Keserakahan mereka tuh, maka dari itu mereka melakukan tindakan tersebut untuk
ya itu nggak merasa puas Menyalahgunakan lagi, ya? menyalahgunakan kedudukan mereka, tidak puasan yang Untuk mereka menyenangkan diri untuk sendiri. menyenangkan diri sendiri Karena juga. awalnya dia, misalnya dia tidak punya barang A, dia jadi semenjak menjadi seseorang atau pejabat dia bisa dapat gitu. Jadi itulah. Jadi dia menunjukkan. Apalagi orang udah melakukan korupsi itu biasanya tuh udah apa ya, udah suka tuh keluar lagi dari keluar dari hukuman tadi buat lagi, keluar dari hukuman tadi buat Nggak lagi. ada efek jerah. nggak ada kalau untuk koruptor kayaknya Untuk nggak ada. mengulangi Iya. kesalahan dan tidak ada rasa untuk pengen Apa nggak ada rasa bersalah, Iya, nggak ada rasa bersalahnya itu. tidak ingin mengakui kesalahannya, Dia ingin tetap terus mengejar apa yang ia inginkan, padahal itu Bukan haknya. bukan haknya dan bukan miliknya yang harus ia kejar lah. memperbaiki atas kesalahan. Ada lagi atau cukup kesimpulannya? Itu enggak sih. Jadi perbandingan tadi lah kan, perbandingan Tidak ada lah. kelemahan, kelebihan. Yang intinya sih kalau kita bahas, kita tinggal di Indonesia, kita duduk, kita bekerja di tanah air ini, kelemahan itu banyak terdapat di Indonesia. Kita negara masih dalam apa kedudukan negara berkembang, yang kita bahas tadi negara-negara maju, yang apa notabene adalah negara-negara yang makmur, tapi mereka masih membangun apa anti korupsi tadi. Nah, sedangkan kita masih negara berkembang yang dimana lemahnya penindaklanjutan kasus korupsi, penindaklanjutan koruptor yang melakukan tindakan kejahatan tadi masih lemah. Tapi jangan gara-gara kita negara berkembang kita malah negara berkembang, nah jadi kembangkan aja lah, biarkan aja lah koruptor yang tadi, biarlah koruptor yang udah lewat, enggak, jangan seperti itu. Maka dari negara berkembang tadi harusnya lebih baik dong dari negara maju, karena kita bisa mengembangkan hal-hal yang ternyata wah hukuman ini lebih bagus nih atau lebih sepadan dengan koruptor yang melakukan tadi, karena kita juga bisa nih menunjukkan ide-ide baru, bukan ide-ide baru sih, masa ide-ide baru mengajukan apa sih namanya itu loh untuk hukuman koruptor tadi. Kita kan karena negara berkembang ini kita lebih banyak lah hal-hal yang bisa kita lakukan daripada negara memberantas koruptor tadi. Maka dari itu kita sebagai negara berkembang jangan mentang-mentang negara berkembang koruptor yang seperti itu dibiarkan. Ini sama sih ya. Jadi kalau misalnya negara berkembang, tapi kan negara ini kan juga negara berkembang nih. Nah, selain negara ini kan walaupun negara yang berkembang sama kayak Indonesia, tapi ya menariknya itu walaupun ada koruptor di sana kan dia tetap menegakkan budaya anti korupsi. Misalnya itu kan menghapuskan hukuman mati kepada pejabat-pejabat koruptornya dan menggantinya dengan hukuman berupa sanksi sosial. Itu dia. Dan dia juga memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berperan serta melaporkan tindakan yang mencurigakan dari pejabat itu. Jadi dia tidak perlu khawatir jika misalnya dia tahu pejabatnya itu koruptor, nah dia bisa langsung tidak mengabaikannya dan dia langsung melapor gitu ke lembaga kepolisiannya. Dan itu juga tidak akan dianggap sepele oleh orang sana. Nah, kalau di sini sangat lambat sekali tentang hal itu. Malam kita tahu pas mereka udah dalam penjara. Kita udah tahu koruptor itu udah di dalam penjara, yang penjarain dia sudah diberitakannya sudah di pas udah jadi tahanan. sudah masuk lah. Kalau di Indonesia tuh sangat lambat sekali untuk kasus-kasus yang seperti itu. Kembali lagi kalau kita misalnya bahas polisi nih, kita kalau ngadu ke polisi ataupun memberitahu kasus-kasus ini ke polisi ngangkat tangan. Mereka tuh merasa kalau mereka melakukan tersebut nanti mereka keluar dari jabatan polisi, mereka mau apa? Karena mereka sebagian mereka ada dari polisi, mungkin hidupnya budaya dari koruptor. Iya, karena mereka di kerjasama itu makanya mungkin polisi akan tetap menutupi bagaimana kejadian koruptor kasus tersebut. Nggak bisa kalau misalnya kita ngadu ke polisi Indonesia. Memang karena banyak sekali berita. polisi kan sekarang di zaman sekarang udah bisa dibeli dengan uang, dengan uang. Banyak juga berita yang saya ketahui, polisi nggak mau tentang kasus seperti itu. Dia hanya melakukan hilang. Seperti itu. Kalau untuk kasus seperti itu nggak ada sih setahu saya. Ya beberapa ada kok di antara orang-orang banyak itu orang baik pasti ada. Tapi
oknum semuanya. ya oknum itulah yang berbuat kegiatan tersebut, dan berita yang disebarkan ke masyarakat itu malah lambat, malah Zaman sekarang ini bisa dibeli uang. iya bisa dibeli dengan uang. Mereka masih Ya sudah, Prof. Dan Clear Clear. mau perbandingan di negara kita sama di negara lain. ya sih menurut saya itu aja. Itu sih.